Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri meringkus 8 orang terkait kasus peredaran gelap narkoba sepanjang Agustus 2023. Menurut Brigjen Mukti Juarsa selaku Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, kasus tersebut diungkap di sejumlah wilayah Indonesia. Antara lain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Hal ini diungkapkan Mukti dalam konferensi pers di Barreskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu 6 September 2023. Satu akan memaparkan dua pengungkapan kasus terkait dengan narkoba. Yang pertama adalah terkait dengan 40 kg ditambah dengan sekitar 11.700 butir ekstasi. Kasus pertama ini awalnya tersangka 1 BD kita melakukan penangkapan di rumahnya. Rumahnya di TKP pertama di Bilangan, Jakarta Barat. Informasi yang kita dapat, kita kembangkan, dan pada saat penangkapan ditemukan di TKP 1 di rumahnya 40 kg sabu. Ternyata tersangka 1 BD ini telah mendapat perintah dari tersangka 2 HY untuk mendistribusi sebanyak 10 kilo, yang awalnya 50 kilo didistribusi sebanyak 10 kilo. TKP kedua kami dapati di salah satu hotel di Jakarta Barat juga. Ditemukan adanya 2 kg sabu. Di dalam rangkaian ini yang menarik adalah tersangka BD ini dikendalikan oleh tersangka 2 HY dan ada 1 DPO atas nama AG yang memerintahkan penempatan seluruh narkoba jenis sabu ini diletakkan di dalam satu mobil, modusnya, dan diletakkan di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta Pusat. Kemudian diambil oleh tersangka BD dan 1 DPO lagi merupakan atas nama UC. Setelah diambil, kemudian dibawa ke salah satu apartemen di TKP ketiga, kemudian di situ dikemas menjadi 3 bagian. Seperti ini bentuknya. Jadi ada waktu tersangka BD membongkar kemasannya dibagi menjadi 3 bagian. 1 bagian di dalam koper, kemudian bagian kedua masih di dalam koper, dan bagian ketiga di dalam tas jinjing. Ini dibongkar di parkiran apartemen. Kemudian kembali lagi dikumpulkan di rumahnya tersangka 1 BD menunggu perintah dari tersangka 2 HY. Uniknya, modus terkait dengan 10 kg yang telah didistribusi oleh tersangka BD ini mencari tempat-tempat hotel untuk diletakkan. Setiap pendistribusian sebanyak 10 kg itu dibagi menjadi 3. Ada yang 5 kg, 2 kg, dan 1 kg. Itu didistribusi, diletakkan di beberapa hotel yang ada di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Modus yang digunakan tersangka BD dalam penempatan dan mendistribusi barang bukti yang diletakkan di kamar-kamar hotel tersebut selalu menggunakan identitas palsu. Jadi tersangka BD, ini kita bisa melihat, selalu menggunakan identitas palsu di dalam untuk mendistribusikan dan meletakkannya di setiap hotel yang ada. Kemudian bagaimana dengan barang bukti ekstasi? Ekstasi ini juga didapati oleh DPO AG yang merupakan pengendali
dari jaringan ini dan ditemukan masih di TKP pertama di rumahnya tersangka BD. Itu kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua, kontrol delivery dan kerjasama antara Direktorat Narkoba dengan salah satu ekspedisi. Jadi kami melakukan kontrol delivery. Kontrol delivery ini, barang ini adalah 50 kg ganja dan ada 1 kg sabu di dalamnya. Ditempatkan di dalam satu kotak aluminium. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat aluminium kotak yang ada di depan sana. Penempatannya dikamuflase di sini dengan adanya kemasan-kemasan gula merah untuk mengkamuflase packaging ini. Dua tersangka yang kita amankan ditempatkan di TKP pertama adalah alamat yang ditempatkan untuk counter delivery sesuai dengan alamat ekspedisi, dan TKP kedua adalah rumah tersangka pertama, tersangka AW. Di rumah tersangka AW itu masih ditemukan lagi beberapa banyak narkoba jenis ganja. Itulah dua ungkap kasus yang berhasil kami ungkap di bulan Agustus untuk Subdit 1. Terima kasih. Terima kasih Jenderal untuk waktunya. Kami dari Subdit 2 ingin memaparkan ungkap kasus kokain kurang lebih sebesar 6,39 kg. Pada awalnya kami dapat informasi dari Bea Cukai Soekarno-Hatta bahwa ada pengiriman dari Kanada menuju ke Bali, paket yang mencurigakan. Setelah diambil sampel, ternyata paket tersebut merupakan kokain. Begitu kita merasakan koordinasi dengan Bea Cukai Suta Pusat maupun dengan imigrasi Denpasar maupun kanwil yang ada di BC yang ada di Bali. Di situ kita melaksanakan koordinasi, kita untuk melaksanakan kontrol delivery. Di situ kita menunggu alamat kita yang dituju di Denpasar Bali atau di daerah Badung. Di situ ternyata alamatnya fiktif ataupun tidak sesuai dengan alamat yang dituju. Kita melaksanakan pemintaian pada waktu hari tanggal 11 hari Jumat Agustus, tanggal 11 Agustus hari Jumat, ada paket, ada yang mengambil atas nama M. Nah, disitulah kita bisa melaksanakan penangkapan terhadap tersangka tersebut, dan saat ini masih dalam pengembangan, nanti lebih lanjut akan disampaikan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jenderal. Saya dari Subdit 4 akan mengungkapkan sindikat jaringan peredaran gelap narkoba sabu seberat 52 kg dan 110 butir ekstasi. Awalnya kami mendapat informasi akan adanya suatu transaksi di mana akan ada seseorang ataupun orang yang mengambil barang transaksi sabu itu di tengah laut. Bersama informasi tersebut, kami beserta tim dari Bea Cukai, Satgas NIC, kemudian Polda Aceh melakukan pengungkapan ini. Yang pertama TKP-nya adalah di tengah laut, ya. Jadi kami melakukan penangkapan di tengah laut dengan dua tersangka berinisial A dan R, di mana dua tersangka ini ditangkap di tengah laut dengan membawa barang bukti 52 kg sabu beserta 10 butir ekstasi. Kemudian dari pengakuan tersangka bahwa barang itu akan diantarkan ke darat, ya, di mana di darat tersebut menunggu seseorang sebagai pengendali yang bersinar M, ya, bersinar M. Jadi pengungkapan ini diungkap pada tanggal 12 Agustus 2003 sekira jam 01.30 waktu bagian barat, ya. Nah, kemudian dari pengaman tersebut mereka ini dikendalikan oleh seseorang yang ada di salah satu lapas, ya.
Selanjutnya tersangka tersebut ya ada 3 orang bernama, yang pertama adalah berinisial MA, umur 24 tahun, alamat di Aceh Utara. Yang kedua adalah AR, ya, berumur 41 tahun yang berada di Aceh Timur. Kemudian yang ketiga adalah M, ya, umur 38 tahun yang beralamat di Kota Lok Semawe. Jadi kasus ini diungkap ada 2 TKP. Yang pertama di tengah laut, ya, menangkap 2 orang, yang kemudian 1 orang lagi ditangkap di darat. Ya, mungkin itu secara singkat, ya, kronologis dari penangkapan barang bukti dengan 52 kg sabu dan ekstasi. Terima kasih, Jenderal.